Shalom teman-teman, pernahkah kalian dengar pernyataan ini? Gereja karismatik itu sesat karena mengajarkan percaya supaya kaya, percaya supaya sukses. Pernyataan ini datang langsung dari pendeta Stephen Tong, seorang hamba Tuhan yang dikenal berani, tajam, dan setia pada Alkitab. Tapi, benarkah semua gereja karismatik itu sesat? Dan apakah semua gereja reform pasti benar? Di video ini, kita akan bedah pernyataan kontroversial tersebut dari kacamata teologi yang sehat dan setia pada kitab suci. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membedakan mana Injil sejati dan mana Injil palsu yang dibungkus religiusitas. Yuk, simak sampai akhir, karena yang kita pertaruhkan bukan soal aliran, tapi kebenaran firman Tuhan. Di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Percaya supaya kaya, supaya sukses, supaya hidupmu lancar, itulah kekristenan palsu. Itu bukan kalimat provokatif dari media sosial. Itu adalah pernyataan tegas dari pendeta Stephen Tong, seorang pengkhotbah reform yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi. Tapi, apakah semua gereja karismatik otomatis sesat? Dan apakah gereja reform otomatis benar? Mari kita bahas dengan jernih dan berdasarkan Alkitab. Pendeta Stephen Tong menyebut kekristenan palsu bukan karena bentuk liturgi, tidak karena gaya ibadah, atau karena seseorang berkata haleluya. Lebih sering, ia menyebutnya palsu karena isinya ajarannya tidak sesuai kitab suci. Kekristenan palsu adalah ketika Injil dipelintir menjadi motivasi duniawi. Percaya Yesus supaya bisnis sukses, percaya supaya naik jabatan, percaya supaya sakit disembuhkan pasti. Ini bukan Injil. Ini adalah gospel of self-interest, Injil untuk keuntungan diri. Padahal Yesus sendiri berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Ini poin penting. Kalau ada gereja karismatik yang mengajarkan sesuai kitab suci, maka itu bukan gereja sesat. Sebaliknya, kalau ada gereja reform sekalipun yang menyimpang dari kitab suci, itu pun bisa disebut kekristenan palsu. Dengan kata lain, standarnya bukan reform atau karismatik, tapi apakah ajarannya tunduk pada Alkitab? Dalam tradisi reformasi pun, prinsip utamanya adalah sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Jadi bukan nama gereja yang menyelamatkan, tapi kebenaran Injil yang diberitakan dan ditaati. Jangan cepat menghakimi berdasarkan label, tapi juga jangan naif terhadap ajaran-ajaran yang menggiurkan secara duniawi. Kita harus belajar membedakan antara Injil yang sejati, panggilan untuk bertobat, percaya kepada Kristus, dan hidup bagi kemuliaan Allah versus Injil palsu, janji berkat instan, hidup mudah, dan sukses tanpa salib. Dan kita dipanggil untuk menjadi seperti orang Berea. Mereka menyelidiki kitab suci tiap-tiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Kisah Rasul 17 ayat 11. Kesimpulan, hati-hati, tapi jangan asal tuduh. Tidak semua karismatik sesat, tapi banyak yang sudah terseret pada Injil kemakmuran. Tidak semua reform murni. Kalau sudah merasa paling benar, tapi hidup tidak taat firman, itu juga bisa jadi kemunafikan terselubung. Satu-satunya ukuran, kesetiaan pada Kristus yang sejati dan Injil yang murni. Semoga video ini menolong kita semua untuk tidak hanya percaya tapi juga berpikir dengan terang firman Tuhan. Komentar Kristen, kebenaran tidak ditawar.